Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Jangan lupa ya, selalu dijaga kesehatannya dan selalu dijaga istiqomah ibadahnya. Ngaji dan sholatnya dijaga ya, jangan sampai bolong. Baik anak-anakku, alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik anak-anak, sebelum kita belajar ke bab selanjutnya, terlebih dahulu kita akan belajar tentang soal PTS kemarin. Ya, kira-kira kita akan membahas di situ mana jawaban yang tepat, mana yang jawaban yang benar, dan mana jawaban yang kurang tepat. Insya Allah nanti kita akan bahas ya, agar supaya besok kalian ketika menjawab soal itu bisa lebih teliti lagi, tidak ada yang salah seperti itu. Baik anak-anak, di sini Pak Guru sudah membuka soal PTS 2 Al-Quran Hadis kelas 1 kemarin. Baik anak-anak, langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Sebelumnya kita isi nama terlebih dahulu. Namanya menggunakan bahasa Arab ya. Misalnya kelas 1 Usman. Kemudian nomor absen berapa? Absennya 1000. Wah, banyak sekali ini muridnya. Luar biasa. Berikutnya lanjut. Kita akan menuju soal PTS. Oke. Dari perintah, berilah tanda silang huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling benar. Baik, yuk kita bahas bersama-sama. Nomor 1, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut apa anak-anak? A. Sombong, B. Jujur, atau C. Syirik. Menyembah selain Allah disebut syirik, C. Kemudian apabila ada huruf hijaiyah bertanda baca dhammatain, harus dibaca A, N, Un, atau In. Dhammah itu gimana? Dhammatain. Dhammah itu berarti U ya. Nah, berarti kalau dhammatain berartinya dhammahnya ada 2. Berarti dibaca Un. Seperti itu. Nomor 3, huruf hijaiyah dibaca An, sebab ada tanda baca A kasrotain, B fathatain, C dhammatain. An ini harokatnya apa anak-anak? Harokatnya adalah fathah, berarti fathatain. Nomor 4, di dalam isi kandungan surah Al-Kafirun banyak orang-orang kafir yang menyembah A. berhala, B. matahari, atau C. pohon. Orang-orang kafir banyak yang menyembah A. berhala. Lanjut. Nomor 5, An-Nasr artinya titik-titik. An-Nasr artinya A. pengabdian, B. pembebasan, atau C. pertolongan. Artinya adalah C. pertolongan, An-Nasr. Nomor 6, syirik merupakan dosa besar yang tidak titik-titik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa ini anak-anak? A. diampuni, B. diazab, atau C. disiksa. Syirik itu apa toh? Syirik itu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengetahui
perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela ya, sangat buruk. Maka dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nomor 7, Allah akan memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum A. musyrikin, B. mufsidin, atau C. muslimin. Apa anak-anak? Muslimin. Nomor 8, Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke titik-titik. A. 109, B. 106, atau C. 108. Apa anak jawabannya? Jawabannya adalah 109. Surah An-Nasr tergolong surah titik-titik. Apa? Surah An-Nasr tergolong surah apa anak-anak? A. Madaniyah, B. Riyadhiyah, atau C. Makkiyah. Surah An-Nasr tergolong surah Makkiyah. Nomor 10, huruf hijaiyah yang bertanda baca dhammah harus dibaca titik-titik. A, I, atau U. Apa anak-anak? Dhammah itu dibaca dengan U. Seperti tadi ya, un. Pada U-nya. Nomor 11, kata An-Nasr diambil dari ayat ke titik-titik. A. 1, B. 2, atau C. 3. Dari ayat ke 1. 12, bunyi huruf ini qaf, kemudian bawahnya ada harokat kasrotain. Berikut yang benar adalah qaf, bawahnya adalah kasrotain. Bacanya gimana? A. Kon, qin, atau un. Yang betul adalah qin, B. 13, tanda baca huruf hijaiyah yaitu fathah, kasroh, dan titik-titik. A. Waqaf, B. wasol, atau C. dhammah. Jawabannya adalah C. dhammah. Tanda baca. Nah, ini kayak ada sisir ya. Disebut apa ini? Tandanya kayak sisir. A. sukun, B. tasdid, atau C. dhammah. Ini adalah tanda baca B. tasdid. Selanjutnya, huruf pertama dalam huruf hijaiyah adalah A. K, B. Ta, atau C. A. Huruf pertama dalam huruf hijaiyah adalah yaitu A. Dari C jawabannya ya. Oke, selanjutnya nomor 16. Tanda baca tasdid dibaca titik-titik. Bagaimana tanda baca tasdid? Dibaca dengan ditahan atau ditekan. Ditekan 2 harokat, mendengung ya. Coba perhatikan anak-anak. Kemarin di sini banyak yang keliru, banyak yang salah. Nah, kenapa? Karena jawabnya kurang tepat. Di sini kan jelas ya. Tanda baca tasdid dibaca gimana? Contoh yang betul adalah dibaca ditekan ya, atau ditahan 2 harokat dengan mendengung. Seperti itu. Kemarin itu jawabnya banyak yang keliru. Bagaimana?
Jawabnya cukup seperti ini. Tanda baca tasdid dibaca double. Nah, double ini yang double apa? Ya, double itu kan dua. Double itu berarti bisa jadi panjang atau ditahan, ya. Banyak artinya. Ya, jadi kurang tepat jawabannya. Yang tepat adalah ditahan atau ditekan. Seperti itu. Ditekan atau ditahan 2 rakaat dengan mendengung. Lanjutnya, nomor 17. Ayat ke-6 dari surah Al-Kafirun berbunyi titik-titik. Al-Kafirun gimana bunyinya? Bunyinya adalah lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. 18. Surah Madaniyah artinya titik-titik. Apa anak-anak surah Madaniyah? Surah Madaniyah adalah surah yang turun di kota Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. 19. Penolong kita di dunia dan di akhirat adalah titik-titik. Siapakah penolong kita? Penolong kita di dunia dan di akhirat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 20. Al-Kafirun artinya apa anak-anak? Artinya orang-orang kafir. Selanjutnya, apakah yang dimaksud syirik? Nomor 21. Apakah yang dimaksud syirik? Syirik itu apa anak-anak? Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 22. Apa manfaat setelah terjadinya Fathu Makkah? Apa anak-anak? Insya Allah manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah manfaatnya umat muslim dapat beribadah dengan tenang di kota Mekah tanpa ada gangguan. Itu yang paling simpel dari manfaat Fathul Makkah. Kemudian nomor 23. Apakah yang dimaksud sikap toleransi? Nah, toleransi adalah sikap saling menghargai atau menghormati kepada sesama. Nomor 24. Apakah yang dimaksud Fathu Makkah? Apa anak-anak? Fathu Makkah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah. Nomor 25. Sebutkan isi pokok dari surah An-Nasr. Apa isi pokoknya? Isi pokoknya adalah tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum muslimin akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Disebutkan juga isi pokok surah An-Nasr bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pertolongan atau kemenangan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa Fathu Makkah. Seperti itu. Atau bisa juga isi pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ampunan kepada umat muslim setelah terjadinya Fathu Makkah. Oke anak-anak, itu tadi bahasan kita, yaitu membahas tentang soal PTS 2
pelajaran Al-Quran dan hadis kelas 1. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya ya anak-anak. Kedepannya kita bisa berhati-hati lagi dalam menjawab soal. Jangan sampai ada yang salah. Seperti itu. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada yang kurang atau ada yang kurang tepat, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.